Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Baik teman-teman, di siang hari ini saya akan melakukan konten edukasi mengenai cara mengurangi tingkat mortalitas tempe. Jadi dikarenakan teman-teman beberapa pertanyaan kemarin sambatan, Mas, bagaimana caranya biar tempe itu dapat survive atau dapat bertahan hidup dengan mudah. Jadi teman-teman, kunci dari breeding yaitu menjual produknya berupa cempe. Kunci ke apa ya? Keuntungan di breeding. Maka dari itu jika jenengan dombanya beranak, maka perlakukan domba itu secara istimewa, baik dari kandang, pakan, terus memisahkannya dengan koloninya agar keamanannya lebih terjamin dan lain sebagainya. Baik melalui yang utama yang dilakukan ya untuk langsung aja ya, untuk meningkatkan peluang hidup cempe atau harapan hidup cempe, yaitu dimulai dari domba ini melahirkan. Bahkan dimulai dari domba ini masih dalam kandungannya. Jadi domba ini masih bunting, induknya masih bunting, maka perlakuannya harus beda teman-teman. Yang utama pisahkan dia pada saat bunting ya dengan pejantannya, dipisahkan antara betina yang sedang bunting dengan pejantannya. Tujuannya agar apa? Agar nanti nih jika domba ini mungkin nyedek-nyedek pejantan nih, kalau nggak mau dikawin biar tidak diseluduk, karena memang kan sudah bunting kondisi ini. Jadi domba jantan itu kadang nakal nyeluduki betina-betina nih teman-teman. Jadi harus dipisahkan antara jantan dan betina ketika dia bunting. Dan selanjutnya apabila sudah bunting tua, perawatannya juga harus beda. Yang pernah saya ucapkan kemarin, yang pernah saya paparkan kemarin, bahwasanya pertambahan bobot atau bobot kelahiran cempe itu dipengaruhi oleh perawatan di fase akhir kebuntingan atau di fase 45 hari sebelum melahirkan. Jadi 45 hari sebelum melahirkan, maka betina-betina ini harus diberi rawatan khusus, pakannya harus dikasih konsentrat yang sedikit lebih banyak daripada teman-teman ini. Jadi kalau domba yang memang sudah bunting tua, biasanya saya kasih 3 ons, 3 sampai 4 on konsentrat. Tujuannya agar apa? Agar cempenya jagat normal, dapat normal di perutnya domba ini dapat bertumbuh dengan normal, dan bobot lahirnya pun diharapkan nanti bisa menunjang ketahanan hidup selanjutnya. Jadi kan terkadang di sini muncul, atau terkadang saya beli domba itu babon anak teman-teman. Kemarin saya beli domba ya, ini panggone dagangan saya kemarin. Bobot lahirnya itu 1, berapa kilo nih ya, gak sampai 2 kilo. Kecil sekali. Nah, sebabnya apa? Sebabnya karena memang dia tidak diperlakukan khusus pada saat bunting tua. Jadi saat bunting tua itu wajib untuk memperlakukannya secara khusus, pakannya juga harus khusus. Pakannya khusus apa? Yo tetap kuncinya konsentrat. Yoga opo-opo kok kudu sentrat Mas Yunda. Memang ada yang lain seperti legum-leguman kayak gini mengandung protein banyak tuh. Kalau jenengan tidak punya budget untuk beli sentrat, usahakan jenengan punya tenaga untuk cari ramban. Seperti ramban godong apa ya, yang mempunyai protein yang lumayan tinggi, godong pisang, ada juga daun nangka, ada juga daun indigo vera, daun lamtora tetapi harus dikeringkan, terus daun ketela juga harus dikeringkan. Rambanan-rambanan ini proteinnya tinggi teman-teman, lumayan tinggi, dan diharapkan nanti mampu untuk menjadi pengganti konsentrat. Terus untuk tahap kedua, untuk menunjang ke apa ya, ketahanan hidup cempe, yang kedua itu pastikan kandangnya apa ya ngarani, kandangnya layak untuk kandang melahirkan. Kalau di kandang saya ini ya, pastikan jarak antara kayu atau lubang di geladak ini tidak lebih dari 2,5 cm. Kalau di kandang saya ini rata-rata 1,5 cm. Ini jarak ini bolongannya 1,5 cm. Kenapa harus dibuat rengkat atau dempet, sedikit lebih mendempet daripada yang lain? Karena pendempetan ini ditujukan agar kaki cempe tidak gampang keblowok teman-teman. Biasanya kalau kaki cempe ini sudah keblowok, itu sudah pasti
rata-rata patah tulangnya. Dan cempe yang patah tulang itu memang nggak masalah, masih bisa diperbaiki, tetapi kan itu juga menjadi faktor yang dapat mematikan bagi cempe tersebut. Jadi dia nanti ini tidak bisa menyusu, tidak bisa digar seperti cempe-cempe yang lain, harus menahan kesakitan di usia dini, teman-teman. Untuk yang selanjutnya tentu perawatan domba indukan. Jadi agar memastikan susunya banjar, pastikan lebih banyak konsentrasi. Kalau di sini kan bisa kasih 5 sampai 7 on ya maksimal untuk satu ekor domba. Kalau yang di sini karena memang tak cetak untuk maskot kandang nanti nih, ya wes tak kasih 7 on ini. Alhamdulillah di usia 1,5 bulan dia bobotnya sudah, ini usia ini 1 bulan deh ulali. Di usia 1 bulan bobotnya sudah 13 kilo ini. Kemarin tak timbang. Alhamdulillah. Insya Allah ke depannya bisa jadi domba maskot karena sudah memenuhi kriteria calon jumbo. Ini tidak dijual, teman-teman. Terus faktor selanjutnya, jangan sampai ketika jadi ada yang namanya SOP pasca kelahiran. SOP itu sepertinya seperti domba yang baru lahir, baru keluar dari rahim mboke, maka pusarnya harus dikasih larutan betadin atau bisa juga dikasih gusanek. Fungsinya buat apa? Fungsinya agar tidak dihinggapi laler dan nantinya dapat menularkan bakteri yang namanya bakteri tetanus, agar tidak terjadi kasus gajahan, teman-teman. Jadi yowes, itu banyak faktor yang harus diperlukan atau harus diwajibkan bagi peternak agar meningkatkan angka kehidupan cempe. Untuk faktor yang lain biasanya kan ada yang namanya cempe stunting dan akhirnya mati. Ini seperti cerita yang saya alami kemarin-kemarin ini. Kameranya rada adoh ta ben ketok. Seperti cerita yang saya alami kemarin-kemarin, teman-teman. Jadi kemarin pada saat saya ternak tidak menggunakan konsentrasi sama sekali dan akhirnya cempe saya banyak yang mati. Jadi teman-teman, memang pada saat kita breeding pakan itu harus irit, tetapi ada juga irit yang membuat kita malah bonyok dan tidak nompo popo seperti irit yang menggunakan full hijauan 100%. Maka dari itu kita harus gunakan konsentrat untuk domba-domba menyusui. Nah, untuk faktor yang lain saya rasa hanya faktor penunjang ya, seperti pemberian crib feed. Terus apabila cempe tidak bisa menyusu, biasanya untuk cempe yang lahirnya di bobot 1 kilo itu masih bisa survive kalau di sini. Pokok domba lahir di sini harus hidup, teman-teman, nggak boleh mati. Kecuali kalau mati memang lahir sudah mati ya itu takdir Gusti Allah. Tetapi kita sebagai peternak pengennya untung, diusahakan harus hidup. Jadi kalau domba yang lahir di bawah bobot 1 kilo, misalnya kecil sak tangan kene iki, maka harus digunakan perawatan khusus seperti diinkubasi dan nantinya dikasih susu sapi, teman-teman. Harus susu sapi murni agar dia tidak mencret. Kemarin saya pernah kecolongan yo, cempeku mati. Tas lahir itu mungkin umur 1 hari mati yo. Itu sudah tak kasih susu, tetapi susu sapi ini ternyata basi setelah tak cium. Yo susah kan, gunakan susu sapi fresh bagi domba yang tidak bisa menyusu atau untuk domba yang indukannya tidak keluar susu, teman-teman. Jadi ini faktor rata-rata yang membuat cempe mati yo kalau selama saya ternak itu karena memang dia kurang susu dan akhirnya stunting. Maka dari itu biasanya kalau saya memang induknya itu bermasalah, saya indikasi induk yang bermasalah walaupun dikasih pakan bagus tetapi susunya kurang bancar, saya rasa ya harus didoti, teman-teman. Memang agak repot tetapi ini kan guna menunjang kehidupan cempe. Saya sendiri kalau cempe saya mati itu terenyuh, yus merasa gagal jadi peternak ngono ya. Gak iso apa ya, merasa gagal karena memang tidak bisa menjaga titipan Gusti Allah. Ya wis. Tetapi setelah saya introspeksi bahwasanya ini duduk rezekiku sing trouble tetapi aku nih sing trouble.
karena kurangi ilmu ya wis. Sekarang alhamdulillah saya usahakan bahwa domba itu lahir harus hidup. Durasi ini berapa menit tuh? 10 menit. Ini karena durasi ini 10 menit ya wis itu aja ya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurangnya mohon ditambahkan di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa cerita pengalaman teman-teman soal kematian cempe di kolom komentar. Terus gak usah adu nasib tapi cerita wae. Siapa tahu ada teman yang ngerti baru no komen ngasih jenengan solusi ya sudah. Itu wes tujuannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.